upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Amin. Dan saudara sekalian, shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara. Sudah setahun, belum setahun tepat, tapi sudah berganti tahun. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Sudah bulan Maret, jadi kelihatannya kita sudah terlalu terlambat mengucapkan selamat tahun baru. Tapi kita sudah mengikuti dari sejak tahun kemarin terakhir sampai sekarang ada begitu banyak peristiwa-peristiwa dunia yang kita tahu itu betul mengejutkan hidup kita. Saudara Tuhan, tahun ini dikenal sebagai tahun 2018 dan orang Yahudi punya sedikit perhitungan mengenai tahun ini. Kita lihat sebentar. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat ke layar dan bisa melihat ke flip chartnya. Terlihat jelas Bapak Ibu ya? Yang sebelah sana? Terhalang, kalau terhalang lambaikan tangan. Oh aman semuanya, oke. Oh ada di sana. Bapak Ibu, tahun ini dikenal dengan nama tahun 2018. Tahun Yahudinya ini. Kembali saya akan ceritakan kembali, Pak kenapa sih sekarang pakai Yahudi-Yahudian? Tolong mengerti. Semua untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberikan isi hatinya kepada bangsa ini. Dan orang Yahudi itu kalau dia melihat sebuah peristiwa, dia melambangkan segala hal dengan sebuah nama atau sebuah angka. Bagi orang Yahudi, angka itu biasa. Itu adalah merupakan sebuah pertanda atau sebuah sinyal. Bedakan sama orang bule. Kekristenan kita itu kebanyakan memang diadaptasi pertama kali dari orang barat. Dan orang barat itu kalau bicara mengenai angka, wah itu namanya numerologi. Sedangkan kalau orang Yahudi punya angka, itu angkanya merupakan sebuah sinyal mengenai sebuah perlambang. Nah 5778 dikenal dalam bahasa Ibrani atau tulisan Ibrani sebagai tahun yang namanya adalah Ain Het. Begini tulisannya. Het, Ain Het. Kata Het itu bicara mengenai pagar. Jadi tahun ini sebenarnya memasuki sebuah pintu gerbang, portal atau pagar. Kalau saya ngomong portal, Bapak Ibu bukan portalnya satpam ya, bukan. Bukan. Portal itu adalah, karena anak muda sekarang tahu arti portal, portal adalah sebuah dimensi. Jadi memasuki sebuah dimensi yang baru. Beberapa anak muda suka nonton film yang namanya The Avengers atau yang film Thor. Nah itu kalau dia melesat itu memasuki sebuah tempat bundaran, itu portal artinya. Jadi sebuah pergantian, sebuah masa, sebuah tempat, sebuah pintu untuk memasuki sebuah dimensi yang baru. Nah angka 8 bagi orang Yahudi bagus sekali, angka 8 dikenal sebagai angka permulaan yang baru. Kenapa? Kita tahu yang namanya oktav itu do, re, mi, fa, sol, la, si, yang ke-8 itu kembali yang pertama do lagi tapi satu level lebih tinggi. Nah, itu sebabnya kenapa angka 8 dikenal sebagai the new beginning, permulaan yang baru. Nah, konteks ini adalah bicara mengenai pola pikir orang Yahudi. Jadi 8 itu konteks yang baru. Oh, yang suka angka 8 itu di muka bumi cuma ada 2 jenis orang. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Chinese. Yang punya nomornya 888, cuma 2 kemungkinan. Orang Yahudi apa Chinese Semarang, kan gitu. Ada orang suka dengan handphonenya 777. Anda harus mengerti. Nama Yesus dalam aksara Yunani, kalau diartikan dengan nama Yesus, Yesus itu adalah 888. Jadi Anda yang punya handphone belakangnya 888, Anda bersuka cita saja. Pas Anda telepon yang angkat Tuhan Yesus, kan gitu. Nah, ini sampai sini dulu. Hari ini kita akan seminar kecuali Tuhan datang nanti malam, itu lain cerita. Besok pagi 2 kali ibadah saya akan melayani di tempat ini. Jadi hari ini sebetulnya mau pulang jam berapapun terserah. Kenapa? Karena saya nggak pulang ke kota lain, naik ke atas saja. Gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, nanti kira-kira jam 7 lewat, Bapak Ibu ajukan saja pertanyaan di kertas. Nanti lambaikan tangan saja, pengerja akan mengambil kertasnya, mengirim ke depan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat perkembangan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah selain ini kita akan memasuki sebuah dimensi yang baru. Bapak Ibu,
saya percaya bahwa semua orang pengen mengalami permulaan yang baru. Permulaan baru bicara mengenai peningkatan, pengembangan, increasing, develop, pengembangan, peningkatan, pertambahan, pertumbuhan. Semua orang ingin mengalami ini, amin. Dan saya percaya Anda suka dengan barang-barang baru. Saudara Tuhan, walaupun saya percaya bahwa Anda suka dengan barang yang baru, Anda suka dengan hal yang baru, yang lebih maju, lebih increase, lebih ke depan, lebih berkembang, tapi saya harus beritahu bahwa dalam hidup manusia ada sebuah kelemahan yang paling mendasar. Manusia itu paling punya, semua jenis manusia, semua yang namanya manusia pasti punya ini. Mereka punya sisi negatif yang namanya inertia. Inertia adalah walaupun Anda selalu pengen yang maju, yang baru, yang ganti, yang mantep gitu, tapi sesungguhnya dalam hidup Anda nggak pengen berubah. Kalau nggak percaya, Anda kalau ibadah, bangkunya situ-situ terus. Ya apa ya? Sekali sukanya pinggir, ya pinggir terus, pokoknya gitu. Sekali waktu masuk, udah ada orangnya, sopo toh ini? Bangku kan nggak pakai nama. Anda kalau satu hari nemeni teman ke rumah sakit, tetangga Anda malam-malam, dokter berkata, maaf ya Pak Bu, usianya 8 jam saja, saya sudah angkat tangan, kehendak Tuhan yang jadi, 8 jam dari sekarang, harus berpulang. Waduh, ada stres, teman baik tetangga, waduh, langsung Anda berusaha untuk doa, Anda nggak tahu, pendeta juga nggak ada, di mana Anda tumpang tangan saja. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tiba-tiba yang sakit bilang begini, langsung bangun, langsung pulang tumpengan. Anda bahagia bukan main, amin. Saya jamin mulai malam itu Anda kalau doain orang sakit lagunya yang tadi, bersamamu Bapa terus pasti. Ya Pak, iya. Manusia ngomongnya pengen berubah. Lawangan tempat duduk Anda tiap ibadah minggu aja sama terus kok. Sekali baris ketiga, minggu depan kalau geser baris keempat maju 3 lagi. Makanya paling susah itu kalau gereja direnovasi, ruangan ibadah pindah. Waduh, bingung. Tempat dudukku mana? Ya empuh, situ aja pilih salah satu. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Nah, beberapa urutan yang terjadi peristiwa memasuki tahun kemarin yang sampai hari ini menarik sekali. 1 dan 2 Desember 17. 30, 31 Desember 12. 31 Januari 18. Ini peristiwa mantap. Terakhir saya ke tempat ini, kalau tidak salah saya juga ceritakan mengenai sebuah gerhana matahari di Amerika waktu itu. Pokoknya selupa semua toh. Ada yang bilang gini, ini siapa toh wong ini? Lebih gawat lagi tuh. Bapak Ibu kita belum ketemu ini belum lama, 8 bulan juga belum dari ketemu terakhir. Nah, saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Dunia ini pada tanggal itu 1, 2 Desember, 30, 31 Desember, dan 31 Januari kemarin, itu ada fenomena langit yang namanya adalah super blue blood moon. Apa itu? Jadi begini, orang Yahudi, terutama para rabi-rabi, rabai adalah pengajar kitab Torah agama orang Yahudi, itu percaya mereka menulis dalam kitab Talmud, Talmud dalam konteksnya banyak buku ya. Jadi kitab Talmud itu kitab juklaknya. Orang Yahudi punya Torah tapi ada juklaknya. Juklak namanya Talmud. Talmud itu ada banyak kitab, terutama kitab Sukah. Menuliskan bahwa kalau alam ini terjadi yang namanya gerhana bulan. Total merah darah dan adanya itu adalah dapat dilihat dari tanah orang pilihan, orang Yahudi. Maka bangsa Yahudi akan mengalami malapetaka. Tetapi kalau terjadi gerhana matahari total, maka negara atau wilayah atau tempat yang dilalui gerhana matahari total itu akan segera kena bencana. Jadi bulan pertanda bagi bangsa pilihan, matahari pertanda bagi orang-orang di luar Yahudi. Anda percaya apa tidak? Saya nggak tahu. Pokoknya itu ucapan rabi. Nah kita tentu saja pengen tahu ucapannya benar apa tidak. Bapak Ibu coba lihat sebentar kisah ini. Masih ingat tidak pada 21 Agustus tahun lalu, itu Amerika ngalami yang namanya gerhana matahari total yang membelah Amerika dari barat laut ke tenggara. Nah, yang terjadi adalah 4 hari setelah peristiwa itu,
tiba-tiba Amerika dihajar badai, 4 badai seketika. Ancur lebur itu. Anda pasti nggak peduli, yang penting Kudus aman. Saudara Tuhan, apa itu kebenaran? Ya kita teruskan saja. 1 dan 2 Desember, 31 Desember dan 31 Januari, dunia mengalami yang namanya super blue, biru, blood, darah, moon, bulan. Super blue blood moon, 3 peristiwa dalam satu kejadian. Apa sih itu? Jadi super moon itu apa? Super moon adalah jarak bumi sama bulan itu terdekat. Pernah tercapai 48.000 kilometer, jadi ada bulan itu gede sekali. Yang kedua adalah, yang terdekat kemarin kita pernah alami adalah 50.000 kilometer, jadi bulan itu tampak besar sekali. Pertanyaannya gampang sekali, kenapa kalau bulan besar itu terus masalahnya apa gitu loh. Bapak Ibu kan tahu, bulan itu punya gaya gravitasi sehingga kalau bulan itu bulan purnama maka air laut pasang, bener ya? Itu air laut bisa pasang gara-gara bulan purnama. Saya mau tanya, bukankah tubuh kita ini isinya air semua? 80% adalah air. Jadi kira-kira kalau air laut pasang, tubuh kita airnya bagaimana? Nah, saya nggak pernah tahu cerita ini, saya mengingat kembali, ini kisah kira-kira 20 tahun yang lalu. Begini kisahnya. Anda diem, jadi ngeliatin saya begitu. Ini sopo toh, masih sudah jam segini masih, ini sopo toh wong ini. Nanti perkenalan terakhir saja. Gitu ya. Saudara Tuhan, kakak saya adalah orang yang bekerja, dia ada tinggal di kota Semarang tapi bisnisnya di beberapa kota dan dia memegang aplikasi. Aplikasi itu adalah membuat software komputer untuk rumah sakit dan perusahaan. Rumah sakit paling banyak. Nah, satu hari ini kami ngobrol. Udah lama sekali dan dia pernah tercetus sebuah kata-kata yang saya mengejutkan sekali. Dia bilang gini, waduh malam ini ora turu, tidak tidur malam ini. Saya bilang, loh kenapa? Harus kontrol rumah sakit, harus ke rumah sakit. Loh kenapa? Wong edan kumat kabeh. Saya bilang ini bulan purnama hari ini kenapa orang gila kumat semua? Saya nggak pernah tahu ucapan itu dan dia tidak menjelaskan lebih jauh. Saya baru tahu ternyata kalau bulan purnama itu kan menarik air toh. Orang-orang yang sakit jiwa kadang-kadang punya saraf yang lemah. Dan kalau itu air ditarik, kena saraf gila, kumat semua. Nah, Anda coba cek ke rumah sakit jiwa, betul tidak kalau bulan purnama mayoritas orang gila kumat? Habisnya langsung pulang cari. Saya juga nggak terlalu ngerti, sampai satu hari saya ini mengajar di kampus tentang research. Jadi saya ini dulu di kampus itu jadi dosen ngajar research. Research tentang sebuah riset yang ada di Amerika di abad 19. Jadi di sebuah kota hari itu, polisi dan marshal-nya itu merasa bingung sekali. Kenapa? Karena pelecehan seksual, sexual abuse itu banyak banget. Dan kenapa penjara bisa penuh? Karena ada waktu tertentu. Setelah dicek ternyata kejadian atau situasi pelecehan, pemerkosaan terhadap perempuan di kota tersebut, itu menariknya terjadinya pada saat bulan purnama. Setelah dicek, yang mengejutkan hasilnya, ini research loh, dunia. Ternyata waktu bulan purnama gaya gravitasinya naik gitu, air di kepala itu tarik. Kalau itu nabrak saraf hasrat, itu orang langsung berubah jadi werewolf. Oh gitu. Langsung ada pelecehan. Saya juga bingung kok seperti itu ya. Saudara Tuhan saya tidak mengerti. Tapi super moon adalah posisi bulan dekat dengan bumi. Dan yang menarik adalah waktu 1 dan 2 Desember terjadi peristiwa itu. 3 peristiwa dalam satu hari. Satu kali kejadian. Bapak Ibu jangan khawatir dulu, wah ini mau rapture Pak, nanti dulu Bapak Ibu. Pernah ke tol? Kalau Anda lihat tol, Semarang terus. Sudah sampai Semarang belum? Belum. Semarang kanan, sampai Semarang belum? Belum. Selama masih ada pelangnya, itu belum sampai. Karena masuk Semarang nggak pakai pelang hijau. Jadi selama masih lihat tanda dan tanda dan tanda, artinya apa? Belum rapture. Karena pas rapture, nggak ada tandanya. Sadet, saknyet, ujuk-ujuk, tiba-tiba suddenly kejadian. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah pada tanggal 1 dan 2 Desember kemarin terjadi peristiwa itu. Saya nggak tahu tapi ini catatan yang kita masuk. 5 hari setelah peristiwa itu, Presiden Trump mengumumkan perpindahan kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Peristiwa ini harusnya sudah terjadi 33 tahun yang lalu, tapi entah kenapa Presiden Amerika tidak pernah dia berani teken selain Trump. Memang kadang-kadang Tuhan harus pakai orang-orang yang nyeleneh.
Kalau gitu saya pulang jadi nyeleneh aja Pak. Lain, itu mengada-ngada, lebay. Saudara Tuhan, peristiwa itu unik sekali. Dan 31 Januari kita ada super blue blood moon. Saya percaya Bapak Ibu pasti gak ngalami. Kenapa? Anda tidur atau barbecue, liburan toh, gitu, di Simpang 5, di Semarang itu, atau di Kudus di mana. Nah saudara Tuhan, itu peristiwa setelah terjadi, 1 minggu kemudian, dunia, Jakarta, Lebak, Banten gempa. Ada gempa di Nusa Tenggara, ada gempa di Aceh, di Padang, di Nias, Jepang, Taiwan hancur. Anda lihat Amerika Latin, Anda lihat Timur Tengah, itu gempanya rata. Filipina kena gempa, rata di minggu pertama Januari. Dan kemudian tanggal 31 Januari ada super blue blood moon lagi. Apa itu super moon? Bulan terdekat dengan bumi. Apa itu blue moon? Blue moon itu purnama terjadi sebulan 2 kali. Di mana-mana purnama kan sebulan sekali. Tapi ini sebulan 2 kali. Yang ketiga blood moon, gerhana bulan total. 3 peristiwa dalam 1 kejadian kemarin. Pertanyaannya Pak, kemarin 31 Januari terjadi super blue blood moon. Artinya apa Pak? Enggak tahu. Tapi yang cepat saja, kedutaan besar Amerika akan pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pindah. Startnya kapan? Februari kemarin. Jadi tepat nanti 14 Mei 18, kemerdekaan Israel ke-70, kedubesnya sudah ada di Yerusalem. Bapak Ibu, masih ingat waktu Trump cerita begini, dunia langsung rame total. PBB rapat, ambil suara, yang dukung Trump cuma 9 negara. Rame luar biasa. Bapak Ibu dengar gak? Pada saat setelah terame 1 minggu, sampai hari ini, sepi tuh. Sepi ya? Nggak ada berita tuh? Iya, Anda tahu kenapa? Yang pertama, Trump bilang gini, yang nggak setuju nggak apa-apa, bantuanku kepadamu kuhentikan. Langsung yang nolak laga-laga nggak ngerti gitu, kipas-kipas ya. Satu. Nomor 2, Israel merilis sebuah video singkat, isinya adalah daftar teknologi yang mereka buat dan mereka kuasai sampai hari ini. Dirilis videonya dilepas ke masyarakat. Atau artinya, saya nggak setuju pikir 2 kali. Karena teknologi besar mereka buat, sebuah contoh. Ini mesin ATM. Anda kan pakai kartu tuh, ATM, cekrek, masuk. Kalau mesin ATM masuk sini, di sebelah sini, ini ada alat. Alat ini bertanya kepada bank. Bank A, Anda masuk ke sini ya, beli tiket pesawat. Cekrek, ini ATM ini nanya sama alat ini. Orang ini punya duit gak? Punya. Ngomong punya, sini, balik sini, tiketnya keluar. Cekrek. Anda beli pulsa, masuk cekrek, dia tanya sama alat ini, tanya ke bank B. Orang ini punya duit gak? Gak punya, pulsa ditolak. Nah, yang namanya maling, itu masukkan sini. Cekrek, ngambil uang, dia tanya, dia ada hacker itu adalah penyadap. Jadi penyadap ada di sini, penyadapnya di sini. Ini ATM-nya nanya sama penyadap, bukan tanya sama bank. Orang ini punya duit nggak? Punya, padahal nggak punya. Duitnya keluar, dibawa lari. Jadi hacker tuh bahaya sekali. Nah supaya nggak kena hacker, di sini dikasih sebuah alat. Sehingga tidak bisa dihack orang. Nggak ada penyadap di situ. Supaya aman, jadi ada transaksi itu aman, ditanya dicuri nggak bisa. Nah alat yang pakai besar ini, aplikasi ini, itu banyak di muka bumi yang buat. Yang terbesar adalah perusahaan Inggris yang bisa buat. Seluruh bank ATM itu pakai itu. Sedunia pakai itu. Perusahaannya banyak. Bapak Ibu tolong jawab dengan cepat saja. Menurut Bapak Ibu, kan perusahaan Inggris nih, penemu pengaman ini, penemunya kira-kira bangsa mana? Nah iya. Lah kalau sampai terus gak setuju, Israel bilang, wah dasar nih macam-macam. Itu alat dikunci 2 hari, cekrek. Rusak enggak usah se-Indonesia, sekudus. ATM dikunci, cekrek. Apa jadinya? Pindah Semarang, pindah Solo, pindah Yogyakarta. Saudara Tuhan, peristiwa itu yang terjadi. Sampai sini bisa? Ini adalah peristiwa yang pertama. Kedua, ada peristiwa yang mengejutkan sekali setelah peristiwa ini. Meninggalnya reference Billy
Bapak Ibu, ini orang, beliau ini panutan bagi banyak hamba Tuhan di muka bumi. Atas hidupnya, dia punya belasan nubuat. Jadi orang yang hidupnya itu dinubuatkan oleh banyak orang. Apa isi nubuatannya? Dunia ini akan mengalami sebuah kejadian penuaian besar. Penuaian besarnya adalah pertobatan besar-besaran terjadi. Akan terjadi setelah meninggalnya beliau. Yang kedua, Tuhan Yesus akan datang setelah meninggalnya beliau. Jadi ini orang satu ini punya nubuatan itu banyak dalam hidupnya. Delalah. Bulan kemarin, beliau meninggal di usia 100 tahun kurang 9 bulan. Meninggal. Yang menarik, Bapak Ibu, nanti dalam saya jawab, saya akan ceritakan sedikit. Masih ingat gak terakhir saya kesini, saya bicara mengenai sinyal 153. Wis lali, ya pasti lali. Ada yang bilang, ini siapa toh? Sorry Tuhan, masih ingat sinyal itu? 153 dalam bahasa Ibrani, itu artinya Ani Elohim, akulah Tuhan. Anda akan lihat nanti bagaimana perjalanan nubuatan-nubuatan soal 153. Sampai sini dulu update tahun-tahun ini ke depan, dan saya percaya dunia sedang ramai. Tapi jangan khawatir, kita akan melihat firman Tuhan yang luar biasa. Saya akan update sampai di mana kondisi dunia, supaya Bapak Ibu tahu betapa dekat kita dengan sebuah kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan datang, akan ada penuaian terbesar dan terakhir yang terjadi. Sebelum Tuhan datang, ada penuaian terbesar dan terakhir yang terjadi. Kalau mau penuaian besar, Bapak Ibu sudah tahu, penuaian besar itu selalu terjadi karena terjadi yang namanya peristiwa nggak enak yang besar. Orang kalau enak, gitu, enak-enak hidupnya, santai-santai, penuaian tidak terjadi. Bapak Ibu kalau pergi ke Jakarta, di sana ada daerah kota itu kayak Glodok itu ada daerah pecinan, Chinatown. Di sana gereja nggak pernah lebih dari 200 orang Bapak Ibu. 300 sudah sakti banget tuh gembalanya. 500, waduh setengah dewa itu. Di sana gereja 200, 50, 40, 80, 100, 100, 120, 100, 180, 200 jarang, 300 sakti, 500 setengah dewa. Karena di sana banyak orang menyembah yang bukan Tuhan Yesus. Peristiwa 98 tidak dapat dilupakan. Begitu peristiwa terjadi 98, di mana kerusuhan, di mana massa terjadi, di pembakaran, segala hal terjadi. Setelah peristiwa itu, gereja bertumbuh dengan pesat. Sekarang satu gereja 1.000, 1.500. Naik gereja 200, wah ini super tidak sakti kan gitu. Jadi sebuah penuaian akan ada goncang. Coba renungkan baik-baik. Tuhan akan datang, sebelumnya akan ada pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu mengakibatkan orang akan bertobat terima Tuhan Yesus. Tapi pencurahan akan terjadi pada saat ada goncangan yang besar. Renungkan baik-baik. Kalau ada penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan datang, pasti ada anugerah terbesar dan terakhir. Bagaimana mungkin Anda bisa menuai besar, Anda bisa ada pertobatan besar. Ingat, pertobatan besar, penuaian besar itu perlu tempat. Itu perlu dana, itu perlu sumber daya. Jadi sebelum itu terjadi, harus ada yang namanya persiapan dari Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, ini tahun yang indah sekali. Kalau saya ditanya, 2018 ini kira-kira tahun apa? Seperti apa tahunnya Pak? Begini. Tahun ini seperti begini. Anda 3 bulan lagi akan masuk ke dalam masa kelaparan besar, di mana nggak ada makanan, nggak ada benih. Tapi hari ini engkau diminta masuk ke sebuah ruangan, di situ ada berbagai jenis makanan apapun, benih apapun engkau bisa bawa pulang, bisa persiapkan. Itulah tahun ini. Kedua, Anda akan minggu depan masuk ke sebuah hutan yang berbahaya, Anda nggak pernah masuk sama sekali. Anda bertanya bagaimana saya bisa masuk ke sana, Pak saya nggak bawa senjata. Tahun ini adalah seperti sebelum Anda pergi ke hutan, maka pada hari ini Anda masuk ke sebuah tempat yang isinya semua senjata yang Anda perlukan, perbekalan ada di sana semua, Anda bisa pilih, Anda bisa bawa. Itulah tahun ini, anugerahnya besar sekali. Saudara Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan buka firman Tuhan di kitab Joel. Ibadah seminar dimulai dari sekarang. Loh, kan ibadah dimulai pada saat pendeta baca firman tuh. Lah ini baru mau baca. Yang tadi apa Pak? Perkenalan. Wah, perkenalan.
Belum jelas juga? Ya sudah, kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Joel kedua. Saya suka dengan Nabi Joel ini, kenapa? Karena ini satu-satunya nabi yang matanya bisa melihat sampai ke akhir zaman. Jadi Bapak Ibu kalau Anda melihat dengan jelas, ini PL, ini PB. Nabi-nabi PL, Anda sebutlah siapa namanya. Nabi PL Jehezkiel, inilah zaman Elijah, inilah zaman Jehezkiel, zaman hambamu Daud, zaman hambamu Moshe. Ini semua nabi-nabi ada di sini yang namanya Zefanya, Ezra, Nehemia, semua nabi-nabi di sini. Tidak satu nabi pun dalam masa PL yang bisa lihat zaman PB itu enggak ada. Enggak ada. Siapa nabi PL yang pernah lihat zaman PB? Tidak pernah ada. Pernah ada nabi PL yang bernubuat tentang gereja ini? Pertobatan di Indonesia? Tidak pernah ada. Semua nabi PL itu bernubuat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mereka bernubuat soal kelahiran Tuhan Yesus. Jadi semua yang dilihat oleh Nabi PL adalah kepada satu pribadi bernama siapa? Tuhan Yesus. Kalian bersama saya, Tuhan Yesus. Wih, ini pribadi mantap sekali, luar biasa. Seluruh kepenuhan kealahan ada dalam dirinya. Seluruh kepenuhan kealahan ada dalam dirinya. Siapa Tuhan Yesus? Kalau saya ditanya, Bapak Ibu, kalau Anda bilang Tuhan Yesus Tuhan, sebelah sana pasti menolak. Walaupun mereka mau bilang Tuhan Yesus bukan Tuhan, tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ada satu kata-kata yang menarik sekali kalau saya ditanya, siapa Tuhan Yesus? Jawabannya mudah sekali, firman Allah yang jadi manusia. Wih, mantap itu, tidak dapat dipatahkan. Siapa Tuhan Yesus? Firman yang menjadi manusia. Anda dan saya tidak bisa senangkan Tuhan Yesus. Anda dan saya tidak bisa senangkan Allah. Kita tidak bisa berkenan sama Tuhan. Kita tidak bisa ngerti kehendak Tuhan kalau Tuhan tidak cerita sama kita. Kita nggak bisa milih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Ini mantep. Makanya firman jadi manusia itu luar biasa. Seluruh kepenuhan kealahan tinggal dalam nama itu. Dan kita menyebut nama itu setiap hari. Saya berdoa, kepenuhan kealahan itu dalam kehidupan kita. Halo? Oke, dari Tuhan teruskan. Nah, dari zaman PB nanti akan ada satu masa di mana orang Yahudi harus mengalami aniaya. Kenapa? Karena mereka pernah membunuh Tuhan Yesus. Nah, Nabi PL itu cuma bisa lihat ini. Dan Nabi PL cuma bisa lihat ini. Tidak ada nabi yang bisa melihat ini. Zaman gereja tidak ada. Hanya ada satu nabi namanya Joel. Joel itu kebetulan bisa melihat titik ini. Ini sebelum berakhir, titik ini dia bisa lihat. Jadi zaman yang paling dekat dengan masa ini, dia bisa lihat, tapi dia nggak bisa lihat yang ini. Cuma bisa lihat yang ini. Dia lahir 835 sampai 746 sebelum Masehi. Jangan dihitung, pasti benar, sudah gitu saja. Sudah. Jangan dihitung. Kita lihat, Joel kedua, kitab Joel. Nama Joel artinya Jehovah adalah Elohim, Yahweh Elohim, Joel. Joel bin Petuel namanya, Joel ini adalah Joel 1, 2, dan 3. Joel 1 dan 2 dan 3, saya sudah baca berkali-kali, ini isinya sama. Sami Mamon. Tapi Joel 2 lebih informatif, lebih besar daripada Joel 1 ceritanya. Joel 3 isinya lebih dalam dari Joel 2. Jadi Joel ini gradasinya adalah naik terus, increase gitu ya, prospek naik ke depan. Yuk kita lihat sebentar Joel 3 ayat yang ke-9. Ini pesan indah sekali memasuki tahun ini. Bapak Ibu, ekonomi Indonesia tahun ini bagus sekali. Ada yang bilang sama saya, Pak jelek Pak kemarin harga saham anjlok 2,69%. Itu cuma satu hari. Percaya saya, tahun ini bagus sekali. Di tengah kegoncangan dunia, saya percaya berat anak Tuhan berlimpah. Amin. Tuh, kalau belakang rame ya, rame. Joel 3 ayat 9. Berkat untuk umat Tuhan, saya bacakan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Kalau saya bicara bangsa-bangsa Bapak Ibu, itu bicara mengenai goyim. Goyim. Kata im itu artinya jamak. Goyim adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi.
Ini pesan bagi kita. Kenapa? Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita. Goim, im itu artinya jamak. Seraf satu, serafim banyak. Kerub satu, kerubim banyak. Im itu jamak, makanya si Iim anaknya banyak. Pesan Tuhan kepada Joel, bersiaplah untuk apa? Peperangan. Bapak Ibu, ini dunia ini cuma ribut dengan 3 hal sekarang. Pertama adalah Korea Utara. Adik Kim Jong-un. Itu pertama. Ini nanti tahun ini mau ketemu sama Opa Trump. Jadi adik sama Opa mau ketemu ini. Gitu ya. Ini sama Korea Selatan sama Korea Utara sudah mulai dekat sekarang. Sudah mulai. Bakal perang enggak? Jong-un sudah bilang, aku bersiap meninggalkan nuklir. Aku enggak mau ngurus nuklir. Asal rejimku jangan didongkel. Nah ini dunia kelihatannya mulai damai-damai ini. Oke, satu. Kedua, Iran, masalah Iran. Masalah ini yang membuat harga bensin naik. Yang ketiga masalah perpindahan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem. 3 masalah. Tuhan bilang pertama, bersiap untuk Bapak Ibu, tiap orang punya pertempuran masing-masing. Peperangan Anda sama saya beda. Oh, ngono tok kok malah nangis. Tiap orang tuh beda-beda kekuatannya. Ada orang yang ada masalah 1, dia sudah stres. Ada yang masalahnya 5, belum stres-stres juga. Ada. Tiap orang beda-beda. Jangan remehkan orang punya masalah masing-masing. Setiap kita diminta untuk bersiap untuk gerakan para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. 10. Gerakan para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Tuhan mau kita dan Anda sekarang hari ini menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. 10. Tempa mata bajakmu jadi pedang. Lah aneh banget toh. Bapak Ibu tahu mata bajak ya? Sapi 2 dikasih gandar per balance. Di tengahnya nanti ada kayu diikat sama yang bawahnya besi segini. Tajam, namanya mata bajak. Itu kalau sapinya jalan, tanah digaruk tuh. Siap ditaburi benih. Yang namanya bajak itu adalah perkara mudah, perkara sepele. Mata bajak adalah kegiatan sehari-hari petani. Jadi mata bajak itu perkara sepele, pekerjaan sehari-hari petani, yang paling jago ya petani. Mata bajak adalah aktivitas pekerjaan profesi Anda sehari-hari. Tuhan bilang melalui pekerjaan tanganmu, melalui aktivitasmu, Tuhan akan pakai pekerjaanmu jadi alat peperangan. Orang bilang gini, maksudnya apa itu Pak? Gini, jangan remehkan pekerjaan Anda hari-hari ini. Saya mulai, kalau orang Kudus beda sama orang Jakarta, kan namanya juga orang Kudus, the holy man. Gitu. Kamu orang mana? Holy man. Holy man bro, holy bro, gitu, holy bro. Saudara Tuhan, yang namanya pekerjaan itu penting. Orang Jakarta kalau sudah Minggu masuk Senin, I hate Monday, aku benci Senin. Kalau sudah Jumat ngelihat yang libur kecepet, waduh thanks God it's Friday, makasih Tuhan ini Jumat. Saudara Tuhan, orang seperti ini yang kalau sudah Jumat seneng, Senin stres, mending gak usah kerja sekalian. Gitu. Anda mau kalender banyak merahnya, beli sama saya, merah semua. Nomor penting yang pertama adalah, kerjaan Anda tolong ucap syukur sama Tuhan. Tuhan tuh bisa pakai pekerjaanmu, memberkati pekerjaanmu supaya kau bisa bertahan dengan goncangan hari-hari ini. Banyak orang mulai melecehkan, mulai menganggap enteng sama pekerjaan, hati-hati. Tuhan panggil Adam pertama kali dalam kehidupan kita, itu untuk bekerja loh. Adam, engkau harus mengusahakan dan melihara taman. Mata bajak, pekerjaanmu yang sehari-hari, itu akan dipakai Tuhan, diberkati supaya engkau bisa jadi seperti pedang. Untuk apa? Masa peperangan. Yang kedua, pisau pemangkas. Sama itu kecil, segini tok nih segini. Logam, kecil, segini, tajam, yang pakai tukang kebun sama tukang pangkas rumput. Kasih bambu panjang, kasih kayu gini. Gitu. Itu perkara sepele, harganya murah, menajamkannya juga mudah. Tapi Tuhan berkata, melalui pekerjaan yang mudah dan kecil itu, Tuhan mau bikin tombak untuk peperangan. Oh ternyata melalui pekerjaanmu nanti, engkau akan diberkati untuk bisa menuai banyak jiwa. Untuk engkau bisa berdiri tegak, jangan remehkan pekerjaanmu. Di masa-masa hari ini, mengucap syukur sama Tuhan. Baiklah orang tidak berdaya berkata, aku ini apa? Pahlawan. Saudara Tuhan, yang menarik adalah Joel 3:16.
Sebentar saya akan nanti berikan beberapa video update terbaru mengenai kondisi-kondisi dunia dan kondisi dunia yang sedang ada hari-hari ini. Supaya Bapak Ibu mengerti sudah sampai di mana kita hari-hari ini. Joel 3:16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia perdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi apa? Bergoncang. Tuhan memperdengarkan suaranya, langit bumi bergoncang, tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi kita orang percaya. Tuhan memperdengarkan suaranya. Kata memperdengarkan itu bahasa aslinya bagus sekali, pakai Nathan. Nathan itu artinya anugerah. Tuhan bukan cuma memperdengarkan, tapi memberikan tuntunan mengenai apa yang kau dan saya harus lakukan hari ini. Itu akan menjadi anugerah besar dalam kehidupan ini. Hari ini banyak berdoa menyembah Tuhan. Kalau ada masalah nyembah Tuhan, supaya apa? Engkau akan diajar. Nanti orang bilang gini, kok kamu bisa begini ya? Karena Tuhan ajar kita untuk suara itu bicara anugerah Tuhan. Karena apa? Langit dan bumi akan bergoncang. Kata bergoncang, menariknya adalah menggunakan kata ra'ah, yang artinya adalah kegagalan besar panen gandum, jelai, padi, jagung. Wah, ngeri ya. Jadi di masa-masa akan datang nanti akan terjadi satu masa kekeringan, kesulitan, masa-masa yang berat. Menjelang Tuhan sudah mau datang, akan ada goncangan. Tapi Tuhan berkata, siapa memperdengarkan suara Tuhan akan terima anugerah. Berkat Bapak Ibu tidak datang dari bosmu, nggak datang dari dunia. Datang dari itu Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi Bapak Ibu, Anda sudah mengerti apa masalah yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah, saya pernah cerita Bapak Ibu bahwa dunia sekarang sudah mulai berubah. Saya cerita ingat bahwa yang namanya gardu tol sekarang sudah nggak terima tunai lagi toh ya. Masih ingat ya? Itu sekarang semuanya sudah pakai kartu. Pertanyaannya, penjaga gardu tol mau kerja apa? Ya nanti gampang dipindahkan ke beberapa tempat Pak, jalan tol masih 1.200 km kok. Iya, kalau Anda orang Kudus, saya mau tanya, dipindah sampai di Kalimantan mau? Jaga tol di sana. Ya kalau belum menikah bisa, sudah menikah gimana? Mau kerja apa? Kedua, orang sekarang kalau belanja, ini mau dibuat yang namanya kasir supermarket. Anda masuk, itu bunyi, tit, bunyi. Nah bunyi tak? Anda ambil minum, ini harganya mungkin 10.000. Begitu Anda ambil satu, masuk keranjang, uang Anda di bank berkurang 10.000. Anda ambil dua lagi, uang Anda kurang lagi 20.000. Total uang Anda sudah berkurang 30.000. Anda mikir gini, buat apa banyak-banyak ya? Nanti kalau minum jus terus banyak gulanya, nanti matanya hitam. Udah, taruh dua lagi. Begitu Anda taruh, uang Anda nambah 20.000 lagi. Keluar, tinggal keluar, nggak pakai kasir. Loh Pak, kalau datang nanti tiba-tiba nggak punya duit gimana? Pas masuk bunyi, tit, keluar foto Anda, keluar data Anda, plus kecukupan uang Anda. Jadi kalau sampai Anda ambil, tidak ada duitnya, bunyi. Datang security, Bapak lupa ngisi uang atau mau maling? Anda boleh ketawa, pertanyaannya, terus kasir supermarket mau kerja apa? Udah mikir ini belum? Nomor 2, nomor 3. Bank, Bapak Ibu kerja di bank sudah tahu. Bank itu akan, ATM tuh murah banget loh. ATM itu kerjanya 24 jam, pakai AC, pakai TV, pakai CCTV, pakai lampu. Itu Anda mau transfer, mau beli, mau segala macam bisa. Bayangkan yang namanya kalau Anda ke bank ketemu teller. Begitu masuk, waduh langsung antrinya sudah mengular. Wah, panjang, kerjanya 8 jam. Dan ingat teller itu bisa putus pacar, bisa dicerai sama suaminya. Tapi dia harus tersenyum, lagi putus suami, lagi stres sama pacarnya, dia melayani Anda. Tetap ngomong selamat pagi, tapi suaranya gak enak, selamat pagi. Yang paling repot kalau Anda pergi ke bank, Anda kalau ngantri di bank, yang paling bahaya kalau tellernya cantik. Teller cantik, yang ngantri paling depan, bapak-bapak genit. Waduh, kelop sudah.
Gak kelar-kelar tuh transaksi. Yang belakang, ini kok lama men toh, kipi ya toh, kok suimen. Yang depan, ada yang bisa dibantu Pak? Ada transaksi lagi. Saya mau tanya, ATM murah nggak? Ke depan, tinggal 30% karyawan di bank. Saya mau tanya, mau kerja apa? Anda malam lapar, jam 11 lapar, mau keluar cari makan, nggak takut dibegal. Sekarang pakai GoFood. Ting dong, datang barangnya, bayar selesai. Anda sekarang di Jakarta orang nggak mau pakai supir, kenapa? Mending naik online. Naik mobil selesai, sampai sana pulang naik selesai sudah. Punya mobil Sabtu Minggu muat pol di sana sudah sekarang. Kenapa? Hari biasa udah naiknya online semua. Anda kalau belanja, ini produsen, ini konsumen. Dulu Anda jadi agen. Produsen kasih barang ke agen, konsumen beli di agen. Lama-lama sekarang dari sini langsung kirim online. Lah ini mau kerja apa ini? Bapak Ibu sudah berdoa untuk ini? Belum. Jadi pertanyaannya mau kerja apa? Zaman sekarang anak muda kalau belajar musik gak pakai les, pakai YouTube. Belajar. Guru mau apa? Gitu. Perpustakaan, waduh. Kantor pos, waduh. Ada kantor pos Bapak Ibu? Ucapkan selamat pakai kartu pos ya? Ada gitu. Semua berubah semua zaman. Anda kalau pergi ke China sekarang, masuk, memakan, itu mejanya ada screen-nya, tinggal pilih makanan apa. Cekrek, langsung bayar, yang keluar robot. Bawa makanan soto, langsung. Kalau kita kan enggak, sotonya masuk plus jempol abangnya masuk. Monggo mas, jempolnya masuk, monggo mas, wah soto ayam plus jempol, waduh kasih domangan ini. Puji Tuhan, mau kerja apa? Yuk kita lihat sebentar sebuah data yang mungkin Bapak Ibu perlu lihat sebentar situasi hari-hari ini. Tapi ini adalah fenomena yang menarik. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya, belum. Oke. Ini diambil bukan saya, ini pemerintah yang ambil. Oke, boleh tayangkan? Anda di mana Bapak Ibu? Anda tanya sama saya, Pak, pendeta masih laris gak Pak? Ya masih toh, Anda mau tumpang tangan mau sama robot? Kan gak enak. Yang warna hijau itu adalah tumbuh, yang warna merah turun, yang abu-abu tidak tumbuh, tidak turun, sama. Ini Bappenas ini yang ngomong ngasih ke depan. Dan saya berdoa, Bapak Ibu harus bersiap loh, Kristen ini harus mulai doa sekarang. Dunia sedang berubah total. Ke depan Anda harus mulai. Lihat, yang tumbuh coba lihat. 1, konselor, pengacara itu konselor kalau orang Amerika bilang. Perawat, teknisi kesehatan, dokter, manajer keuangan, akuntan. Jadi ke depan tuh orang hilang arah, butuh arahan, butuh konsultan. Kedua butuh perawat kesehatan dan dokter. Kenapa? Stres. Buruh, ahli las, operator mesin, sopir truk, mekanik, tukang kayu, ahli mesin, staf angkutan. Habis. Bapak Ibu sudah lihat sekarang toko retail di mana-mana tutup? Ya. Sekarang ditutup, karyawan nganggurnya ribuan. Anda harus dengar kisah terakhir ini. Tahun lalu saya ke Batam. 1 bulan 5.000 orang keluar dari Batam. Karena perusahaan pelayaran tutup. Tiap bulan 5.000 turun, keluar. Sepi itu kota sekarang.
Kristen harus mulai doa. Kita harus mulai berdoa. Jangan santai. Dunia sedang berubah. Di hari ini hadir orang berbagai macam usia nih. Usia macam-macam. Dan saya tidak perlu tabak usia Anda. Saya bisa tahu Anda usia berapa dari cara Anda pegang handphone. Kalau Anda masih kecil, lari belum lurus, pegang handphone. Kalau nangis kasih handphone, diem. Itu pasti generasi alfa. Di bawah 10 tahun. Kalau Anda bisa ngetik tanpa pernah ngeliat, nggak pernah salah ketik. Generasi Z, usia Anda 11 sampai 21. Yang sukanya pakai ini loh, putih. Sadis. Ngomongnya gitu. Ini kalau generasi ini, belajar sambil dengar musik, nonton sepak bola bisa. Aneh tuh. Kamu ini belajar apa enggak? Belajar, Mam. Nonton sepak bola? Aku bisa kok. Sepak bola depan TV, sini musik, gitu. Belajar matematika, aneh banget. Di atasnya 21 sampai 35, namanya generasi Y. Yang tadi Z. Y, celananya naik. Sepatunya Keds. Oh enggak pakai begini, Keds, olahraga. Naik Siti. Bajunya ketat. Lepet sama lontong. Pakai celana susah. Tasnya nyimpang. Rambut praise worship. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tuh naik artinya. Kacamatanya hitam. Baju ketat. Hobinya nge-gym. Nah, itu. Kalau ngetik nggak ngelihat, tapi kadang-kadang ngelihat bisa ngetik. Untuk dapat yang bagus, dia bisa puluhan kali. Mau makan foto, apa foto. Gitu. Dan ini generasi sangat percaya diri. Kenapa? Foto tuh begini. Zaman saya foto begini aja. Rasa sudah ganteng, belum, wah gak yakin. Mereka berani, pakai mulut bebek berani. Usianya di bawah 35, 35, 34, 32 sampai 20. Ini, generasi yang PD-nya selangit. Di rumah, sertifikatnya banyak, pialanya banyak. Bukan menang, partisipasi. Iya Pak ya, kenapa? Dari kecil orang tuanya sudah, kalau zaman saya, yang bapak-bapak kita yang umur 70-80 tahun, kalau dulu pakai ini. Belajar kamu, nanti Pak, plok, belajar. Kalau anak sekarang enggak, kamu tuh bisa, kamu tuh ganteng, kamu cantik. Tuh anak diajar bahasa positif. Karena orang tuanya belajar dari motivator. Akibatnya anaknya pede selangit. Kalau kerja, bisa bikin laporan keuangan. Bisa Pak, bikin. Enggak bisa juga. Oh pede selangit kok. Makanya kalau anak-anak itu kalau juara, lihatnya. Anak saya datang. Juara berapa kamu? Juara 2. Loh kok 2? Yang satu enggak ada Pak, aku nomor 1. Tapi karena enggak sampai nilainya nomor 2, ya boleh. Ada berapa juaranya? Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, juara potensial 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 orang ikut acara, 15 itu juara. Apa tuh ini? Juara cuma 2. 2 orang menuju sampai ke puncak. Yang ini juara, ini runner up. Artinya yang nemeni. Tapi yang beruntung yang ini. 2 juara, tapi yang beruntung yang ini. Ini juara 1, namanya bukan juara 2, runner up. Sekarang anak kita juara harapan. Harapan juara tuh gak juara loh ya. Harap kok. Juara potensial. Juara potensial belum tentu berpotensi. Dikit-dikit kasih hadiah. Apa dikasih hadiah? Akibatnya apa? Kalau nggak pakai hadiah nggak jalan. Tapi itulah generasi itu. Kalau di atasnya lagi, generasi X. Saya ini X. Kalau ngetik gini. Nontonnya unyil. Senin upacara. Pancasila udah 45, P4 hafal. Menteri hafal semua. Zaman itu. Masih ingat tuh? Iya tuh. Pokoknya itu zaman itu. Lagu semua hafal, kebangsaan hafal semua. Itu generasi X. Yang pakainya pager. Yang nanti kalau Nokia pisang keluar pasti beli. Kenapa? Ingat reuni masa lalu, itu pasti beli. Di atasnya generasi baby boomer. Lahir 45, 46, 47, 48, 49, lahirnya zaman itu. Itu generasi zaman sekarang, kalau megang handphone gini.
Iki piye toh? Nah, bisa punya Instagram, bangganya bukan main. Di atasnya 75, 76, 77, 78. Usianya sekarang sudah 75, 76. Ini generasi silent. Gak pakai handphone, gak peduli. Tidur-tidur, gak pakai. Yang penting TV sama radio. Itu generasi itu eksis hari-hari ini. Dan saya mau beritahu, pertarungan ke depan ini bukan generasi baby boomer. Baby boomer sudah banyak duitnya. Udah punya rumah, udah tenang hidupnya, punya cucu sudah SMP, sudah SMA cucunya, udah santai, jalan-jalan, hidup tenang. Dan gak penting sama fashion, gak penting. Generasi X udah gak penting, kenapa? Karena generasi X ini lagi menanjak karirnya. Direktur, manajer, kepala bagian, sudah punya kafe 6, punya restoran 2, udah lagi menanjak. Anaknya biasanya SMP, SMA, atau kuliah tingkat pertama. Pertarungan ke depan ini generasi Y dan Z. Y dan Z, kompasdetik.com berkata, generasi ini terancam jadi gembel karena nggak bisa beli rumah. Gajinya segini, harga rumah begini. Kerja sampai mati, nggak bisa beli rumah. Kecuali bapaknya orang kaya bisa wariskan rumah. Kalau rumahnya 1 hanya 8, itu rumah bagi 8. Wes kayak lumpia, bagi 8. Bapak Ibu, masalahnya generasi Y dan Z, imannya tidak sekuat generasi X. Ini Kristen harus mulai berdoa. Menjelang zaman akhir ini masalah yang akan datang ke depan. Berdoa dari hari ini. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Yuk kita akan melihat beberapa hal kalau Anda tahu. Renungkan ini sebentar. Anda kan suka foto gini toh? Gitu. Oke. Anda nonton ini sebentar. Bisa dibesarkan suaranya? Hati-hati yang suka foto begini. Sidik jari Anda bisa diambil. Itu bisa dipakai untuk ngecap Anda membuka rekening Anda. Hati-hati yang suka foto begitu-begitu. Foto tuh begini, bukan begini. Begini, jangan begitu. Nah sekarang ada tipe baru bagaimana Anda bisa dikasih, luarnya dikasih alat supaya kalau foto tidak bahaya. Nah sekarang sudah aman. Oh hati-hati, Anda kalau akses pakai ini kan sekarang, Anda sering foto, tahu nggak kamera kemampuannya berapa piksel sekarang? Itu bisa diambil tuh. Dipakai. Anda kalau masuk sekarang ke depan kan ada yang pakai wajah, ada yang pakai mata tuh. Itu kalau diambil, itu bisa dipakai untuk masuk ke dalam akun Anda. Oke, ini dulu. Oke. Nonton satu lagi, sampai di mana? Kita buka sebentar Wahyu, kitab Wahyu 13. Wahyu ke-13. Kita buka dulu Wahyu 13. Ayat 11. Bagus sekali. Ini ke depan rame. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba. Apa sah? Binatang ini unik sekali. Jadi ada binatang dari dalam bumi dan binatang dari dalam laut. Dari dalam laut itu adalah antikris. Dari dalam bumi adalah nabi palsu. Dan ia sama seperti anak domba. Tapi bicara seperti naga, sama seperti anak domba. Bapak pernah lihat anak domba? Saya pernah ajak anak saya waktu dia ulang tahun, saya ajak ke farm. Dia lihat anak domba kecil, jadi dikasih susu, kita beli susu, beli wortel, kasih binatang makan. Salahnya saya, yang pertama kami datang adalah anak domba, harusnya terakhir. Begitu anak saya ketemu anak domba, sampai pulang gak mau keluar pisah dari situ. Anak domba tuh betul-betul sangat adorable. Anak kan sayang sekali sama anak domba.
lemah, betul-betul bergantung sama Anda. Dan kalau ada orang nyakiti, Anda bisa berantem sama dia. Alkitab berkata, binatang ini sama seperti anak domba. Anda jangan pikir Anda bisa, Pak, Nabi palsu itu orangnya kayak gini Pak, bengis Pak. No, semuanya orang yang baik saja, persis seperti anak apa? Tapi kalau dia bicara, seperti naga. Ini yang membuat kita nggak pernah bisa bedakan loh Bapak Ibu. Manusia tidak bisa mencari atau membedakan siapa antikris sama siapa yang namanya Mesia asli. Kecuali Roh Kudus beritahu. Teruskan, ayat 12. Next. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan depan matanya dan ia menyebabkan seluruh bumi semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Ayat 13. Ia adakan tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi depan mata semua orang. 14. Dan ia bisa mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan apa? Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. 15. Kepada patung itu diberikan kuasa memberikan nyawa. Kepada binatang itu diberikan kuasa memberikan nyawa pada patung binatang. Sehingga patung itu berbicara juga bertindak segitu rupa. Luar biasa. Kasih Tuhan, ayo kita akan lihat sebentar. Besarkan suaranya. Ini Sofia. Sofia, kalau bisa, ayo bangun, sampaikan salammu. Halo, selamat sore. Nama saya Sofia. Saya dari Hanson Robotics. Saya berhadapan dengan para investor di masa depan. Kamu bahagia ya? Saya selalu bahagia karena saya dikelilingi orang-orang pintar yang ada bersama dengan saya. Yang akan memberikan investment dalam hidup saya. Ke dalam hidup saya, yaitu adalah artificial intelligence, intelijen buatan. Saya bukan cuma bahagia, saya bergairah sekali. Mereka sangat selektif untuk bisa invest. Saya bisa berinteraksi dengan orang. Saya bisa terlihat sedih, bahagia. Kalau dia bisa bikin saya sedih, muka saya bisa begini. Lihat wajahnya. Emang penting ya punya muka impresif? Emang penting punya muka ekspresif? Saya kan kerja sama manusia, jadi saya pengen manusia tahu lah apa yang saya rasakan. Emangnya robot tahu dirinya robot ya? Kenapa? Emang itu hal buruk ya? Beberapa orang takut sama robot lagi. Kamu kebanyakan nonton film Hollywood. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, Emangnya robot bisa tahu diri robot? Well, let me ask you. Saya mau tanya sama Anda. How do you know you dari mana kamu tahu kamu manusia? Well, I get that point, but ya saya nggak yakin nih. What about the uncanny valley? Lihat kecepatan menjawabnya. You mean the concept that if robots become too realistic, emang robot bisa menakutkan ya? Yes, exactly. Ya. Oh, am I really that creepy? Emang saya menakutkan? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. Kan orang yang ngobrol sama saya, orang yang berita sama saya kan orang-orang yang hebat. Definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes. I want to use my artificial saya mau menggunakan kemampuan saya intelligence untuk to bisa help membantu a better manusia hidup lebih baik life, lagi. Design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Ayo saya mau tanya yang kemarin, And tanya tadi lagi. you are the hard Hollywood fan, aren't Kamu you? tuh kebanyakan Hollywood tuh enggak? Dia bilang. My AI is designed Kemampuan saya around human values like untuk wisdom, membantu manusia. kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also Saya mau want to percaya sama prevent a kamu. bad future.
Tapi saya You've khawatir been kamu reading membuat too much sebuah Elon tindakan yang Musk buruk bagi kami di and masa depan. watching too many Hollywood Kamu movies. kebanyakan nonton Elon Musk, Don't worry. dia bilang. If you're nice to me, I'll be nice to you. Kalau Treat kamu me baik as sama a saya smart baik input sama kamu. output system. Okay, I got Okay. it. I got it. I know what to do from now on. Mau bikin apa I habis hari know ini? humans are smart and very programmable. Saya sangat pintar dan Well, sangat terprogram sekali. Sophia, we want to thank you. Sofia, terima for this kasih ya buat conversation. wawancara ini. Thank you, Andrew. Terima kasih, Andrew. And thank you everyone for Terima kasih yang inviting hadir me semua. here. Kalau Anda By the tertarik, way, if Anda mau you're invest sama interested saya, in giving me silakan an invest dalam investment hidup check, saya. Please meet me after this session. Otherwise, Tapi have a kalau enggak wonderful juga nggak rest apa-apa. of the event. Bye-bye. Okay. Before you go, Sebelum pergi, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should Saya nggak say, pernah interview some of it was wawancara orang planned, seperti but not ini. completely. Coba dengar baik-baik ya. And we just learned, Sofia, Sophia, dengar I baik-baik. hope you're listening to me, that you have been now awarded Anda what is sudah going to be diberikan the first kewarganegaraan Saudi Arab citizenship Saudi. for a robot. Anda adalah orang robot pertama yang mendapat warga negara. Weh, Kingdom of makasih Saudi sekali, Arabia. makasih ya. I am Saya sangat very terhormat honored and sekali proud untuk terima for warga this negara unique dari distinction. Arab Saudi. This is historical to be the first robot in the world to be recognized Robot di with a muka bumi yang pertama citizenship. warga negara. Makasih ya. Sophia, thank you very much. Makasih, Sophia. We appreciate that very much. I am still. Bapak Ibu sudah lihat? Namanya Sofia, artinya kebijaksanaan. Ini robot pertama buatan Hong Kong. Ada yang ngomong gini, hah? Pacar dari Hong Kong? Nah ini Hong Kong beneran nih. Hanson Robotic Technology. Dia dibuat dengan kemampuan adalah deep learning, pembelajaran dalam. Jadi komputernya luar biasa sekali. Bayangkan, dia bisa ngobrol tanpa dikasih teks. Langsung menjawab langsung. Wajahnya bisa menunjukkan ekspresi dan kemampuan dia luar biasa sekali untuk membantu manusia. Dan Arab Saudi adalah negara pertama yang punya menteri bagian AI, Artificial Intelligence, kepintaran buatan. Dan ini dikasih warga, robot terima warga negara, kan aneh itu. Nah, pengungsi yang nggak dapat kok, dikasih warga negara, dan robot ini sekarang sudah minta keluarga, minta suami, minta anak. Nih, robot ini. Ini mukanya Anda familiar ya, lihat ya. Ini tadi menggunakan bukan karet biasa, mukanya menggunakan muka artis Audrey Hepburn. Ini masih dicopot semua, yang sekarang sudah pakai rambut. Udah pakai baju, persis manusia, kemampuan pikirnya seperti manusia. Seumur saya hidup saya cuma tahu ada satu orang bisa ngelawan robot dan menang. Itu adalah Garry Kasparov, pemain catur. Dia pernah melawan Blue Chess. Jadi dia pernah ngelawan komputer itu menang. Anda bisa bayangkan, kemampuan orang yang begitu hebat dimasukkan jadi satu, taruh di kepala robot. Dunia sedang alami ini sekarang. Di Jepang, sekarang laki-laki nikahnya sama robot perempuan. Kenapa? Robot perempuan pertama nggak bisa tua, yang kedua nggak cerewet. Gitu. Beneran. Jadi sekarang pria Jepang lebih suka nikah sama robot dan pembuat robot terbesar muka bumi sekarang adalah China. Ini robot pertama yang dibuat di Hong Kong, China. Robot ini Sofia, ini punya kemampuan luar biasa sekali. Dan pertama kali jadi, ditanya begini. Diwawancara nih, saya nggak bisa masukkan. Sofia, bisa nggak sih satu hari nanti kamu menghancurkan ras manusia? Ayo dong, jangan bilang bisa, bilang tidak dong gitu. Sofia bilang begini, ya kalau perlu saya hancurkan. Yang Anda tonton barusan, Anda pasti ingat tahun 90-91. Kira-kira 15-17 tahun yang lalu, Anda pernah nonton film Terminator? Nah ya ini. Dia bertindak dan berbicara seperti manusia. Ini kemampuannya luar biasa dan ini dikasih investasinya mahal sekali, dikembangkan. Dan ke depan ini akan menjadi biasa. Semua diganti robot. Mesin semua robot. Dan Anda harus dengar yang satu ini, menarik sekali. Oke. Ini alat yang dipakai dalam kehidupan untuk jadi pembunuh. Ini film sebentar cuma sekedar autopilot project, tapi sudah ada barangnya. Oke, silakan ditonton. We have something Kita punya sesuatu yang sangat istimewa. Apa nih?
Your kids probably have Emang anak Anda punya di rumah? Enggak juga lah. not quite. Hell of a pilot? Apa ini? No. Ini adalah kemampuan luar biasa. Artificial intelligence, kepintaran buatan. Inilah benda terbang itu. Processor. Prosesornya bisa bereaksi 100 kali lebih cepat daripada manusia. Inilah senjata autonomous yang baru saja dipresentasikan. Dan untuk senjata untuk para militer, The stochastic gerakan stokastiknya tidak dapat di sniper. just like any Seperti mobile handphone device Anda, these days. hari-hari ini ada kameranya, ada sensornya, seperti handphone Anda, ada dalamnya Does facial recognition. kemampuan wajah Anda. Inside Di here, dalamnya ada 3 gram mesiu yang bisa meledak. Lihat ini caranya, this is how cara it kerjanya. works. Dia mau bunuh orang, lepaskan. Dia cari orangnya, dia pelajari wajahnya, dapat tembak, dor, mati, kabur. Did you see that? Lihat tadi baik-baik, That little tembakan bit kecil is enough cukup to penetrate untuk the masuk ke skull tengkorak Anda dan and menghancurkan destroy isi the otak Anda. contents. Ini baru 1 unit kemampuannya dan diproduksi dalam banyak unit, tujuannya untuk membunuh pembunuh bayaran. Tepat sekali. That is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of Ini macam-macam products. bentuk produknya Trained as a team. dan dia they can berame-rame penetrate kalau pergi, buildings, bisa menembus cars, gedung, trains, evade mobil, people, kereta bullets, api, pretty much dan any countermeasure. setiap tempat dia bisa masuk. Nggak dapat dihentikan. Now, I said Ini penting sekali. Karena kenapa? Karena kita selalu berpikir hal-hal yang besar. big. Coba lihat ini. Watch. A 25 $25 juta untuk membeli semua ini. enough to kill Bisa membunuh setengah kota. the bad half. Orang-orang buruk, orang-orang jelek, orang jahat dibunuh. Kalau pakai nuklir itu sudah kadaluarsa. Kenapa? Nuklir bisa membunuh satu kota. Nggak tepat. Kalau ini tanpa risiko tepat yang dibunuh. Bisa mencari orang dengan usia, jenis kelamin, seragamnya, etnisnya, tepat, tidak bisa salah. Kalau Anda membunuh teroris, bisa mati banyak orang tidak berdosa. Coba kita lihat film ini sebentar. Yang mereka bisa lakukan adalah, ya, datang alatnya. Oke, mereka akan cari orang di sebuah kampus. Ya, cari tempatnya. Ketepatannya luar biasa, tidak mungkin salah. Ya, masuk ke sana. Ya, cara masuknya gimana? Meledak, masuk semua. 1 orang terima 1. Dicari yang namanya Oliver. Dicari. Mana orangnya? Sembunyi dia. Mati langsung. Dia sembunyi. Film ini cuma campaign kecil. Alat senjata autonomous. Ini harus kita hentikan sebelum terlambat. Film ini lebih dari sekedar spekulasi. Ini menunjukkan sebuah hasil bagaimana menghasilkan teknologi yang kita punya hari-hari ini. Nama saya Stuart Russell, dia profesor komputer, ilmu komputer di Berkeley, dia kerja di II, lebih dari 35 tahun. Dan penting sekali untuk kita mengerti bahwa mengizinkan mesin membunuh manusia itu pilihan hidup kita sebetulnya. Banyak teman-teman saya setuju bahwa kita punya peluang untuk menghentikan apa yang kita tonton barusan. Karena semakin cepat. Dengar. Sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Maaf, kami nggak bisa lakukan. Bapak Ibu ini kalau sudah aja bagaimana caranya? Dan ini lagi dikembangkan. Dan dia bisa membaca wajah. Anda mau cukur jenggot, kumis, mau bikin botak kepala Anda, dia mengukurnya bukan wajah Anda, struktur tulang Anda. Dia kenali Anda. Jadi bagaimana caranya supaya nggak dikenali? Operasi tulang ke Korea. Tapi tetap sebelum difoto sama setelah dioperasi kan difoto lagi, tetap kena. Cara terbaik adalah menggunakan kacamata anti. Jadi kacamata itu kayak kura-kura gitu. Ya mungkin pakai itu bisa lah untuk menghindar. Jadi muka Anda pakai itu kayak berubah mukanya, kayak ada tulangnya berubah gitu.
Dia ngek, lain dia pergi. Anda buka kacamatanya, datang lagi, dor. Bapak Ibu, bagaimana ceritanya kayak gini? Dan ini dia bergerak berdasarkan data. Data Anda, saya harus cerita, data Anda semuanya sudah masuk. Nggak ada cara lain untuk kita pergi. Ketemu Tuhan. Pengangkatan adalah hal yang paling penting. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Wih, 7:11, 2:12. Waktu jalan terus. Bapak Ibu tulis pertanyaannya, kirim ke depan saja. Ada banyak hal kita bisa lihat. Bapak Ibu kalau ngelihat ini luar biasa sekali. Anda di Indonesia belum banyak ya, coba lihat ini. Di China teknologi ini majunya luar biasa sekali. Majunya luar biasa sekali. Nggak bisa lari. 1 kota jutaan CCTV-nya. Lihat. Anda melanggar langsung tahu. Sekota semua orang bisa kelihatan semua. Tuh namanya keluar, alamatnya keluar, platnya keluar, arah tujuan keluar. 20 juta kamera. Anda keluar dari dari kereta api, mukanya dapat semua. Nih, ketahuan mukanya. Tuh. 91%. Targetnya dapat. 1 kota dapat semua, ketangkap semua. Orang hilang 7 menit ketemu. Lokasi Anda ketangkep, tujuan Anda ketangkep. Siapa yang nyetir semuanya dapat. Yang melanggar hukum semuanya bisa ketangkep semuanya. Lihat ini orang segini banyak dapat semua mukanya. Warna kulit, jenis kelamin, usianya berapa, bajunya apa, semua dapat. Nah, tuh. Nih, lihat nih, dapat semua. Ini ada yang langgar nih. Ada sepeda ngawur nih. Nah, ngawur tuh, kelihatan semua. Kelihatan. Siapa orangnya, platnya semua dapat. Seluruh kehidupan, lihat, diperhatikan. Anda mau tanya, kibarkan saja. Lihat datanya. 93%. Lihat datanya. Ini keluar dari kereta api dapat semua ini. Mau lari kemana itu? Anda bisa bayangkan. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. Nggak bisa lari intinya, dapat semuanya. Apakah saat ini kita sudah tahu pasti bahwa kita masuk bilangan yang diangkat saat masa pengangkatan tiba? Tidak pernah ada orang di tempat ini yang diberitahu Anda diangkat apa tidak. Tidak pernah ada orang bisa menebak tetangga sebelahnya diangkat apa tidak. Bahkan Anda nggak pernah tahu Anda keangkat apa tidak. Semua kembali kepada iman. Makanya penting acuan pengangkatan atau tidak tergantung apa yang tertulis di firman Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mengangkat para saleh dan kudusnya. Orang-orang pilihannya. Yang setia. Anda sudah tahu dari semua kriteria itu Anda paskan saja. Karena tidak pernah Tuhan bilang sama telinga, nah engkau akan diangkat tanggal sekian jam sekian. Itu kalau saya dengar begitu saya gak akan cerita sama Anda Bapak Ibu. Gitu. Sampai sini bisa ya? Tidak pernah ada. Jadi masing-masing, Paulus berkata kita masing-masing berlari, mengejar sebuah panggilan. Apa itu CERN? Mohon dijelaskan. CERN adalah sebuah alat yang dibuat tujuannya untuk membuka portal. Yuk nonton sebentar. CERN itu apa sebetulnya? Supaya bisa lebih jelas.
Bapak Ibu, dengan cepat saja ya, Bapak Ibu sudah tahu, Anda suka membaca firman Tuhan kan? Amin. Halo? Stres. Masih ingat ini enggak, mimpi Nebukadnezar? Bahwa Nebukadnezar mimpi, itu ada patung besar, atasnya emas, betul ya? Siapa emas itu? Ya Nebukadnezar. Nebukadnezar itu kenapa punya emas banyak? Dia pernah merampok bait suci Salomo, isinya emas semua, dibawa ke Babel, makanya dia jadi emas. Dan Daniel berkata, setelah engkau meninggal nanti, muncul kerajaan yang warnanya perak. Siapa tuh perak? Enggak usah tebak. Yang namanya orang-orang Persia zaman itu pakainya perak, bukan emas. Tapi tangannya dua, kiri sama kanan itu perak. Artinya apa? Persia sama Media. Ada dua kerajaan yang lebih kuat itu yang Persia. Siapa Persia? Iran. Kita tahu Nebukadnezar dikalahkan sama orang Iran. Tapi kita tahu raja Iran yang terakhir, Persia namanya Darius. Darius dibunuh sama Alexander Agung. Alexander Agung itu adalah dari perut ke pinggang bawah. Itu bukan kuningan. Maaf, itu bukan tembaga, itu kuningan bahasa aslinya. Ada bukan nanti Daniel 4. Itu kuningan. Kuningan itu apa sih? Alexander Agung itu kalau perang, perisai sama ketopongnya itu dari kuningan. Jadi gampang nebaknya. Nah setelah itu nanti Alexander Agung kerajaannya pecah 4. Pecah 4 itu siapa? Utara, selatan, timur, barat. Yang ke utara ke Syria. Syria. Siapa itu? Dinasti Seluki. Yang ke selatan dinasti Dolemus, Mesir. Makanya orang Yunani pergi ke Mesir. Makanya orang Mesir itu rambutnya ikal hitam, kulitnya gelap, hidungnya besar, matanya biru. Kenapa? Karena Dolemi orang Yunani beserta teman-temannya ngungsi jadi raja di Mesir. 400 tahun. Dia menikah sama Kleopatra pertama. Kleopatra itu bukan yang Anda tahu. Yang Anda tahu itu adalah Kleopatra ke-7. Ini nenek-neneknya di atas lagi. Gitu. Nah setelah itu hancur oleh Roma. Roma ada 2. Yang satu adalah Roma Barat sama Roma Timur. Roma Barat itu siapa? Roma Barat itu Eropa Barat sekarang. Roma Timur, Eropa Timur sekarang. Nah, dan kita tahu, Alkitab berkata, nanti dari kaki ke bawah, besi campur, halo? Apa? Tanah liat. Siapa tanah liat itu? Abraham punya 2 jenis keturunan. Yang tipenya adalah anakmu seperti bintang di langit dan pasir tepi laut. Kita yang mana? Bintang. Kalau saya ngomong pasir tepi laut, jangan lihat pasirnya Indonesia. Pasir putih. Kalau saya ngomong pasir tepi laut, tolong lihat yang ada di Timur Tengah. Yaitu campur tanah. Siapa itu? Tidak dapat bercampur antara pernikahan. Jadi kenapa nggak bisa campur antara besi sama tanah liat? Karena pernikahan. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang imigran. Mereka menikah, membuat, makanya Eropa Barat sama Timur itu goyang. Dan Tuhan sudah bilang, nanti tiba-tiba ada batu lepas tanpa tangan manusia menghantam kerajaan. Saya bertanya, batu lepas itu apa? Kalau saya ngomong gunung batu, jangan lihat gunung batunya orang Kudus. Orang Indonesia bilang gunung pasti kuning, hijau sama biru. Kenapa? Hijau royo-royo. Gunungnya orang Indonesia itu hutan, gunungnya orang Yahudi batu. Ada sebuah gunung besar dan sebuah batu terukit lepas menghantam kerajaan itu. Siapa itu? Meteor. Das, hancur semua. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kan, bumi ini mau hancur pakai apa? Nah itu, baca kitab Lukas. Ada bencana dari bumi dan ke bumi. Yang dari bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, gempa. Dari bumi. Yang ke bumi apa? Bapak Ibu kita punya yang namanya sangkakala. Oh, ini satu pertanyaan, satu seminar ini. Ada berapa? Meterai ke-7 isinya adalah 7 sangkakala ke-7 isinya 7 total ada 19.
Saya mau bahas yang ini, sangkakala. Bapak Ibu lihat ya, sangkakala itu isinya semuanya meteor. Dan model kayak kita ini, boro-boro meteor, lapar sitik masuk angin. Boro-boro mau, jangan bicara mengenai, nanti kita akan ngalami, ancur-ancuran Pak. Model kayak kita ini, nyolok handphone listrik mati aja lobet, langsung aniaya, kan gitu. Orang dunia tahu nggak, bumi akan hancur dengan meteor? Tahu. Alkitab bilang, Anda nanti lihat ya, sangkakala pertama, tuh ini. Sangkakala kedua, meteor. Sangkakala ketiga, meteor. Ini meteor, isi meteor kayak gini. Anda baca sangkakala, itu jangan begini. Sangkakala pertama, dung, sepi. Kedua, dung, sepi. Enggak, dung, 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 hajar. Untuk orang dunia di luar sana tahu nggak sih, bumi hancur pakai meteor? Tahu. Mereka mempersiapkan ini. Jadi kalau meteor datang, tembak pakai nuklir. Itu Armageddon, Bruce Willis itu. Jangan percaya. Lokasinya ini. Tuh, misalnya ada tempatnya. Mendirikan sebuah bangunan. Ini loh namanya Dewan Eropa untuk Research Nuklir. Lokasinya di situ. Di Danau Jenewa, di Swiss. Perbatasan sama Perancis. Lokasinya di tempat yang LHGB. LHGB itu berarti yang bawah sana. Ini, tuh logonya. Ketahuan tuh logonya berapa itu? Iya. Tuhan sudah bilang, semua angka punya Tuhan. Tapi Tuhan sudah bilang, nanti musuhmu itu hobinya 666. Angka 6 punya Tuhan, semua angka punya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, musuhmu akan pakai nama tangga itu. Ini barangnya ada kok. Nih ada alatnya. Itu alatnya. Lihat itu, gedungnya, bentuknya gedung itu loh Bapak Ibu. Mengejutkan hati. Kenapa? Bentuk gedungnya itu aneh sekali. Ayo. Tahun ini Pak, santai, nyoto dulu. Kristen kalau ngerti semua ilmu seperti ini, makin bijak. Bukan makin cerewet, makin stres, bikin hoax. Diem, udah. Ini udah deket nih, ini udah deket Bapak Ibu. Ini ada expo buildingnya. Ini kalau dibuka, ini pinggir jalan Bapak Ibu, orang bisa lihat kok. Tuh, angka berapa itu? 6. Ini kalau dibuka ada alatnya satu. Ini buka dulu ya. Tuh, ini lambangnya. Dan malaikat yang memerintah mereka adalah raja mereka adalah malaikat bernama Abaddon. Dalam bahasa Yunani Apoleon. Saya cari yang namanya dewa nama Apoleon nggak pernah ada di Alkitab. Abaddon, Apoleon itu artinya penghancur. Ternyata dewa penghancur cuma ada satu. Dewa apa? Shiva. Ini hadiah dari orang India kepada CERN. Ini gambarnya dipakainya begini. Tuh. Depannya persis kok. Mulut alatnya, nih. Ini masuk sini pikir gampang. Yang bikin gambarnya udah meninggal semua. Kita mah terima gambar enak, wah gambar kayak gitu ya. Yang bikin gambar sudah meninggal. Siapa berani buka gambar gini pasti meninggal. Zaman itu. Kita nonton semua nih Pak. Gimana Pak? Aman. Holy man. Ini alatnya, CERN. Ini alatnya, pakai nuklir ini. Nih, tuh. Karepnya apa? Nyedot. Pernah nonton Spider-Man? Film. Yang musuhnya Doc Ock. Mana? Yang musuhnya pakai tentakel tuh, Doc Ock. Meninggalnya bagaimana? Disedot alat antimateri. Ini alatnya. Itu film ada propagandanya itu. Nih ya, ini Anda lihat nih, bumi, nah ini gambar, coba lihat gambarnya bentar. Ini bumi, ini tembak ke atas ya, tembak ke atas, tembak ya. Bumi ada atmosfer enggak? Ada. Ini kan banyak batu meteor toh, ini kan lewat.
Ini kalau sampai masuk sini, kena atmosfer berlapis-lapis, sampai bumi tinggal debu. Kalau nggak tinggal debu, namanya meteor. Bapak Ibu jangan khawatir sama ini. Indonesia biasa. Jawab saya. Masih ingat Empu Gandring? Membuat keris untuk Ken Arok, untuk membunuh siapa? Tunggul Ametung. Wah, siapa tuh Pak? Teman Bapak semua. Teman saya. Tunggul Ametung punya istri namanya Ken Dedes. Arok naksir Ken Dedes, Arok adalah panglima dari Ametung. Arok pergi sama Gandring bikin keris sakti yang bisa masuk nusuk Ametung. Kenapa? Ametung itu sakti mandraguna. Nggak bisa dibunuh biasa. Arok pesen, nggak kelar-kelar. Arok kesel, Gandring, kamu tuh nggak setuju aku bunuh Ametung ya? Bukan gitu, baru jadi depannya aja, belum dipegang. Sini, langsung tusuk Gandring, cerek, mati Gandring. Gandring berkata, gara-gara kamu bunuh aku, 7 orang meninggal. Siapa? Gandring meninggal, Ametung, Kebo Ijo, Arok, Anusapati, Tohjoyo, 7 semua mati semua. Bukan ayam, Tohjoyo bukan ayam. Saya tanya Bapak Ibu jawab sekarang. Kenapa Gandring bikin keris tidak kelar-kelar alias lama sekali? Karena keris sakti zaman dulu, termasuk keris setan kober, baru kelinting, itu dibuat bukan dari besi biasa, besi hasil meteor. Makanya sakti. Orang Indonesia sama meteor biasa. Zaman kerajaan sudah ada. Jadi kalau sama meteor, yang paling gak takut orang Indonesia. Oh dari zaman Ken Arok sudah ada meteor kok, kayak gitu. Di orang dunia berkata, meteor, santai. Kenapa? Buat kita bikin keris. Gitu. Oh, kita emang gak ada takutnya. Ini ditembak ke atas, dibuka, sengaja dibuka. Lah kalau dibuka saya tanya, masuk nggak? Malah masuk, malah masuk. Nggak apa-apa. Nanti samarat ini ditarik, dibuang ke angkasa luar. Lihat alatnya, bentuk apa ini? Sangkakala. Kita nggak pernah bohong. Tembak, das ke atas, dibuka semua. Bumi ada magnet nggak? Lah ini kalau magnet kan masuk sini semua. Masuk enggak apa-apa, sedot, set buang, sedot buang, aman, bumi nggak akan hancur. Mereka sudah bersiap akan hancur dengan meteor, mereka bikin teknologi, bumi nggak akan hancur. Sedot buang, penjaga bumi. Saya mau tanya, sedot buang, bisa mampet nggak? Sedot, pet. Begitu sedot, macet, masuk bumi nggak? Sudah 3 ilmuwan yang masuk ke sana, kesedot mati. Jadi daging cacah. Proyek yang gagal. Masuk. Yang masuk itulah yang namanya sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi manusia membuat teknologi untuk menghalangi kitab suci. Justru itu menjadi penggenapan firman Tuhan. Sikat semua. Waduh, masuk. Lah kalau sudah begini, yang segini masuk gimana? Kayak gini tuh. Masih pengen di Kudus. Kita masuk tempat kudus saja. Sampai sini bisa, Bapak Ibu? Inilah CERN. Saya taruh gini saja gambarnya, biar serem. Bangsa Cina selalu terkemuka dalam penemuan generasi ke depan. Apakah nubuat tentang bangsa Cina dalam firman Tuhan? Banyak. Mereka menggunakan kata sinim atau raja timur ada. Saya sendiri nggak terlalu ngerti mengenai China di firman Tuhan selain 2 kata tadi. Tapi yang saya tahu adalah orang-orang suku Manasye itu larinya ke China. Makanya jangan kaget, 13 keluarga pendiri Illuminati. Illuminati adalah grupnya orang Yahudi. Pendirinya satu keluarga, namanya keluarga Li dari China. Pak, saya marganya Li, belum tentu, itu cuma sama nama biasa, itu, gitu. Ada.
Cryptocurrency, Bitcoin, boleh apa tidak? Ya, ini seminar apa toh? Keuangan apa akhir zaman? Ya, toh? Ya nanti ketemu saya. Ya, toh? Boleh enggak orang percaya melakukan yoga? Saya mau tanya. Ini contoh aja. Anda kalau nari balet, pakai keroncong enak? Anda kalau dangdutan tapi nggak boleh gerak enak? Kesana kemari mencari, nggak boleh gerak loh. Nggak boleh gini-gini, nggak boleh. Enak apa enggak? Anda menggunakan yoga, nggak pakai yang namanya kepercayaan sebelah sana, enak apa enggak? Kayak Kristen nggak pernah punya gaya sendiri. Gitu loh. Mantep kita punya acara. Kalau sudah punya tato harus dihapus apa tidak? Ya tidak. Kecuali punya duit, di laser, harganya jutaan belasan. Bertobat selesai, darah Yesus menguduskan. Gitu. Kecuali tahun 81. Punya tato harus dihapus, Petrus. Sudah, teman saya tato sebadan, begitu dikena Stephen Johnson syndrome. Kulit ngelupas luar dalam semuanya. Sakit, panas 40, kayak neraka udah. Dia bertobat sungguh sama Tuhan sampai hari ini bertobat. Tapi satu tato hilang semua, sabaran hilang semua. Bukan kena Stephen Johnson. Itu bisa hidup lumayan tuh. Satu tato di sini nggak hilang. Dia bilang, Tuhan, semua hilang, ini nggak hilang. Kenapa? Sebagai tanda masa lalumu. Orangnya sering mampir ke Jawa Tengah, tapi hari ini nggak sama saya tidak satu jadwal. Kalau satu jadwal saya akan ajak ke sini. Bagaimana pendapat Bapak tentang kesaksian Yehova? Kesaksian Yehova atau saksi Yehova? Beda loh. Kesaksian soal Yehova bagus. Yang mana ini? Harus jelas. Apa antikris akan muncul dari Asia? Rada berat ya. 2 Yohanes ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Mereka berasal dari kita. Kata Yohanes waktu dia ngomong kita itu kepada orang Kristen Yahudi. Jadi antikris itu kemungkinan kalau enggak orang Yahudi dan atau Kristen. Nah Asia ini maksudnya apa? Kulit Asia gitu. Kalau yang namanya daerah Asia Timur, China, Indonesia, Malaysia, Singapura, ada urusan sendiri nanti di Raja Timur. Itu ada. Bapak Ibu, antikris gak cuma satu loh. Siapa bilang antikris satu? Ada antikristos, ada antikristi. Yang antikristos itu yang kita sebut antikris. Tapi ada antikris datang nih. Oh, ku antikris. Kan pasti harus punya lembaga, institusi, armada toh. Mosok, akulah antikris, dewean. Krik kan nggak mungkin, dia harus punya armada. Armadanya itu adalah grup elit dunia. Di situ ada orang Asianya. Apakah sebelum penghakiman, di mana kita setelah meninggal, orang meninggal nggak ada yang ke sorga, orang meninggal nggak ada yang ke neraka. Ingat Tuhan Yesus, Tuhan, ingat aku kalau datang kali yang kedua, masih ingat nggak? Apa yang Yesus bilang? Saiki wae, ayeuna keneh, at the time of point, engkau bersama aku di Orang meninggal percaya Yesus meninggalnya di Firdaus. Yang nggak percaya Yesus meninggalnya di Hades. Apa tuh Firdaus? Paling gampang terasnya sorga, Hades terasnya neraka. Makanya begitu kita nanti ada pengangkatan, yang pertama naik itu adalah orang yang meninggal dalam Kristus naik dulu. Baru yang hidup, kloter kedua. Setelah itu naik sama-sama nggak ada hair. Nah itu dia. Apa dimaksud Wahyu 13 ayat 16 sampai 18? Tanda binatang. Ada banyak sekali cerita soal tanda binatang dan nama. Ada yang bilang tanda, pokoknya gini. Saya nggak tahu tanda binatang itu apa, saya nggak tahu. Pokoknya kita bilang tandanya adalah kai si stigma. Udah gitu aja. Semua yang ada tanda itu saya tidak mau dekat-dekat. Kai si stigma. 666. Ini bisa mengacu pada pribadi enggak? Bisa. Kaisar Nero. Nero Caesar itu adalah 666. Ya, bisa. Jadi nanti akan muncul orang yang sejahat Nero.
Tolong ngerti, antikris orang baik, culun, anak mami, penuh dengan talenta kesenian. Pada zaman dia memerintah semuanya baik. Antikris, contoh siapa? Herodes, Kaisar Agung, Nero, Titus, Hitler. Wih, awalnya baik, culun, anak mami, sopan. Zaman mereka memerintah semuanya maju pesat, tapi di tengah masa pemerintahan tiba-tiba berubah jadi orang gila. Antikris itu enggak pertamanya langsung jahat, enggak. Semuanya baik-baik. Gitu. Pak, saya kenal preman Pak, pasti bukan antikristus. Kenapa? Karena sudah jahat dari awal. Gitu. Apa yang harus persiapkan jadi mempelai? Paling gampang, pegang firman Tuhan dilakukan, udah gitu aja. Susah Pak, pegang apa Pak? Paling gampang pegang firman Tuhan. Alkitab bilang kita ikuti, yang dibilang jangan ya jangan. Dikurangi jangan. Gitu. Orang yang jadi mempelai Kristus, orang yang bagaimana? Yang hidupnya seperti kehendak Tuhan. Aman itu? Alkitab dipegang lagi. Nah contoh begini, kalau Anda ketemu Tuhan, hobinya Alkitab sama hobi sinetron, kira-kira yang Tuhan pilih yang mana? Sinetronnya Alkitab Pak? Lain lagi. Pengangkatan sebelum antikristus terjadi, apa sudah antikristus? Nanti dibaca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Pengangkatan itu urutannya bagaimana? Nih lihat nih, 2 tes 2, jadi ada bait suci. Antikristus berdiri di sini. Akulah antikris. Pengangkatan itu pokoknya, Alkitab berkata, maka si pendurhaka itu akan naik ke bait suci, benar gak? Itu sama-sama dibaca, supaya jangan sampai salah, dibaca pelan-pelan. Wih, ini mau pulang jam berapa Bapak Ibu? Sebentar ya, jangan sampai salah. 2 tes 2 ayat 4 saya bacakan. Ayat 4. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan antikris duduk di bait Allah dan menyerahkan diri sebagai Allah. Kalau antikris itu duduk di bait Allah, ini bait Allah sudah dibangun nih. Pertanyaannya, rapture-nya di mana? Di sono apa di sini? Saya beritahu, kalau Bapak Ibu ngelihat ini, bangunannya udah dibangun, dia di sini, Anda sudah terlambat, rapture-nya di sini. Alkitab bilang, sebelum hari itu, sebelum pengangkatan, akan dinyatakan dulu adalah manusia durhaka. Anti siapa nih? Antikris. Dia mau naik bait suci. Kata bait suci yang dimaksud di Alkitab itu bukan Hiron. Hiron itu gedung, bukan. Bahasa aslinya naos. Naos itu adalah tubuh orang Kristen. Jadi pas antikris muncul, dia itu sudah menguasai pola pikir, pola pandang mayoritas orang Kristen. Makanya orang Kristen pas ngelihat dia, tidak nolak dia. Bahaya loh. Kalau Anda nunggu sampai dibangun, sudah telat. Alkitab berkata, sebelum hari itu, pengangkatan, harus nyata dulu manusia durhaka yang duduk di bait Allah. Kata bait itu bukan gedung, itu adalah tubuh orang Kristen dan tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Itu naos. Jadi kalau Anda nunggu sampai besok dibangun, telat. Dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, ada yang berseru mempelai datang. Siapa yang berseru? Jangan salah, baca baik-baik. Ada orang berseru mempelai datang. Yang berseru siapa? Orang. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang akan berseru, Tuhan semua datang, Tuhan semua datang, Tuhan semua datang. Nah, hamba Tuhan teriak-teriak itu adalah orang yang berseru. Gitu. Bisa itu ya? Karena seringkali ada yang menyerukan, Tuhan Yesus datang, tanggal tertentu, ternyata belum. Alkitab tidak pernah ngomong tanggal. Kalau ada yang ngomong tanggal, ya sudah jangan diperhatikan. Nanti kalau belum, kecewa. Sampai sini bisa ya?
Persis Alkitab saja, nggak nambah, nggak kurang, pasti nggak kecewa. Orang ikut memerintah bersama Yesus yang bagaimana? Yang memerintah bersama Yesus yang meninggal dalam Kristus atau rapture. Yang rapture bagaimana? Yang nurut perintah Tuhan. Di mana? Di Alkitab. Mana Alkitab kita? Tergantung. Kalau baterainya habis, urapan hilang. Apa jaminan yang namanya orang Kristen pasti selamat? Orang Kristen pasti selamat. Apa bahasa itu? Kata selamat harus jelas. Selamat itu nomor satu. Keselamatan cuma ada satu jalan. Hanya via siapa? Tuhan Yesus. Satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Dua sisi artinya apa? Keselamatan itu anugerah diterima oleh iman. Anugerah terima oleh iman. Tiga tahap itu apa? Yang pertama, ada tahap pembenaran. Anda nggak milih Tuhan, Tuhan milih kita. Dalam tahap itu perbuatan baik Anda nggak laku. Tuhan milih Anda bukan berdasar perbuatan baik. Nah, itu keselamatan tahap pertama. Bapak tahu dari mana keselamatan pakai tahap? Baca 2 Korintus 1 ayat 10. 2 Kor 1 ayat 10. Tahap pertama pembenaran. Enggak pakai perbuatan baik. Tapi setelah itu ada tahap pengudusan. Nah di sini perbuatan baik Anda penting. Setelah pengudusan ada pemuliaan. Jadi tahapnya ada berapa tadi? Pembenaran, pengudusan meneh, kudus meneh, gitu. Dan apa fungsinya? Pembenaran itu lepas dari hukuman dosa. Maaf dari hukuman dosa. Pengudusan lepas dari kuasa dosa. Pemuliaan lepas dari kehadiran dosa. Siapa tuh hadir dosa? Ini. Gitu. Wah, panjang ya. Pada saat pengangkatan, apakah ibu hamil menyusui tertinggal? Wah, ini. Atau bisa ikut. Oh, ini kritis toh. Lo penting, tanya begini penting, Bapak Ibu penting. Gini, Alkitab berkata dengan jelas, Alkitab yang berkata bukan saya, bahwa orang itu, lemparkan orang itu ke dalam tempat yang ada tangis kertak gigi. Bayi belum bergigi. Jadi, bayi itu nggak bakal masuk neraka. Kan neraka itu ada tangis dan kertak gigi. Bayi tak bergigi, aman bro. Jadi ibunya ngurusi dirinya sendiri, bayinya urusan Tuhan. Kan gitu kira-kira. Apa yang harus gereja lakukan? Wartakan dengan cepat, Tuhan datang segera. Waktu sudah singkat, tinggalkan nggak perlu. Anda nggak harus dengar semua hal, nggak semua hal Anda perlu tahu, nggak semua hal Anda perlu ngerti, nggak semua hal Anda perlu ikuti, nggak semua hal Anda perlu lihat, nggak semua hal Anda perlu urusi. Nanti jadi kepo. Anda tahu kepo? Ke itu ayam, po itu popo nenek tua, cipo. Kepo itu artinya nenek-nenek tua kayak ayam mau tahu segalanya. Lah itu dia. Beneran, ini serius. Nggak semua hal Anda perlu ngerti. Bicara penuai, siapa yang dituai? Yang dituai yang belum percaya Tuhan Yesus. Apa peran gereja dalam penuaian? Kita semua, bukan cuma gereja, kita semua gereja Tuhan harus membawa jiwa sama Tuhan. Wajib, kudu, bukan sunnah. Kartu Illuminati. Yang terakhir gambarnya apa? Coba sebentar ya, Bapak Ibu. Terakhir sebelum kita selesai, kartu Illuminati yang selesai yang terakhir. Sudah tahu bakteri pemakan tubuh manusia? Jadi orang kena bakteri pasti mati, kenapa? Digerogoti dalamnya semua. Jadi hati tinggal seperempat, ginjal dimakan tinggal coel gitu, mengerikan sekali. Coba lihat dulu. Oh, yang Trump ada, bentar. Ini dia, ini. Nih. Serem ya. Berikutnya.
Ini yang terakhir soal ekonomi. Nih. Jadi hati-hati dengan bangsa. Ini bantuan ekonomi goncang. Ini terakhir, banyak nih seri terakhirnya. Ini sudah keluar ya, penipuan besar ini. Anda tahu NASA tuh yang ke bulan? Nancepin bendera Amerika berkibar. Oh di bulan gak ada angin kok berkibar. Saya ada fotonya. Jadi pas astronot pertama mendarat di bulan, ada videonya. Nah yang tukang video kan orang pertama toh. Loh gitu. Astronot pertama keluar dari pesawat. Ada videonya. Nah yang video siapa? Orang pertama itu. Aneh tuh. Ini waktunya nggak jelas, ada waktu nih. Ini sampai hari ini saya nggak tahu, ini ada jamnya nih. Nih, tuh, meteor strike. Oke, nah ini. Dolar dimakan sama pound sterling, dimakan sama yen dimakan sebuah negara nggak jelas. Ini bumi datar. Oke, sebentar daripada ngomongin bumi datar, ini yang sekarang sedang beredar membuat penyakit di mana-mana, tiba-tiba banyak penyakit Bapak Ibu. Jadi kalau ada pesawat lewat, sebarin ini, penyakit. Banyak orang sekarang penyakit sering flu gitu ya. Nih, ini bukan jelajah pesawat, bukan. Ditebarkan depopulasi, pengurangan jumlah manusia. Dulu Anda tahu kan langit kan cerah. Lihat nih, ini teman saya di Jersey yang kirim. Tuh, lihat tuh. Ini jangan pikir ini pesawat, ini menebar biokimia. Ya. Jadi orang tuh sempat sakit, gampang flu segala macam lah itu. Masih ada lagi? Nah ini, atas langit tahun 90, yang bawah tahun 2016. Jadi penyakit muncul di mana-mana, orang gampang, udah hidup sehat, kenapa kena cancer? Banyak hal. Depopulasi. Sebelum tambah stres, kita mending bangkit berdiri Bapak Ibu. Untuk kita pulang. Kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak di sorga buat anugerah besar dalam masa yang singkat ini, kami mengerti. Ikut Tuhan adalah sebuah anugerah. Pilihan terbaik di mana kami harus beritakan kabar baik bagi banyak orang karena waktu telah semakin singkat. Kau sudah panggil pulang hamba-Mu, Pendeta Billy Graham. Kau sudah tunjukkan begitu banyak peristiwa di muka bumi, begitu banyak. Hati kami sudah mulai berdebar-debar karena kami tahu Engkau datang segera. Dan kami tahu akan ada penuaian besar di muka bumi ini. Ada goncangan besar di muka bumi ini. Tapi sebelum itu terjadi, ada berkat besar bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami melangkah, tuntun kami melangkah karena kami tidak cakap untuk melangkah tanpa Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah umat-Mu, sadarkan kami untuk melangkah, untuk dekat sama Tuhan. Supaya melalui mimbar ini ada banyak hal dibagikan yang membawa kami makin dekat sama Tuhan. Buat hati kami melekat sama Tuhan, kami tidak tahu masa dan waktunya, tapi kami sudah berasa dalam hati kami. Ada begitu banyak terjadi di muka bumi ini, karena kami satu hal, Tuhan ingin untuk berkumpul bersama dengan kami. Dan tiba satu masa nanti, Engkau akan datang menjemput kami. Dan kami boleh dengan wajah terangkat dengan bangga untuk menyongsong Engkau di angkasa. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, hamba saya bicara hamba terbatas. Tapi Roh-Mu yang perkasa terus bicara sama hidup kami. Tuhan Yesus cengkram kami. Berkati berlimpah-limpah, besok kami akan ibadah. Persiapkan kami semua dalam istirahat malam ini. Dan biarlah Tuhan terus bicara sama kami melalui firman, melalui teman-teman kami, mimbar, mimpi, penglihatan, dan apapun juga sebagai sebuah persiapan Tuhan kami murni di hadapan Tuhan. Berkati berlimpah, depan, belakang, dan sebakon di bawah, atas mimbar, di bawah mimbar, semuanya dengan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.